Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat IKI Jakarta? Apa kabar sahabat Al-Quran? Alhamdulillah spesial di hari ini saya Indra lagi berada di kampus IKI Jakarta dan ketemu dengan seorang tokoh, seorang penemu teori baca Al-Quran yang luar biasa yang beberapa saat lalu saya Indra pernah liput dan acaranya, tapi di hari ini spesial saya Indra ketemu dengan penemu teori ini. Dan kita ketemu dengan Ustadz Pak K. Dr. Abdul Rosid. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Senang sekali, Kiai. 2 hari lalu atau 3 hari lalu, Senda dan beberapa dosen IKI Jakarta mengikuti pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan 2 metode. Pada saat itu adalah metode Abjadi dan metode Baghdadi. Nah, Masya Allah. Dan pada saat itu semestinya ingin ngobrol lama dengan Pak Kiai, tapi waktu juga. Dan hari ini Alhamdulillah spesial ketemu dengan Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, kalau boleh tahu, apa sih yang Pak Kiai ajarkan, dan ini tentu sangat populer sekali di IKI Jakarta, metode Abjadi dan Baghdadi, Kiai. Gimana ceritanya, Kiai? Kok bisa lahir metode ini? Ya, biasanya metode itu kan sesuatu itu lahir tumbuh dari kecil ke besar. Sebaliknya IKI itu dari besar ke kecil. Jadi di metode itu sebenarnya berjenjang. Jenjangnya itu sebagaimana sekolah, ada PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi. Metode pun demikian, ada jenjang untuk pemula, menengah, dan mahir. Pemula itu untuk anak atau orang yang belum bisa baca menjadi bisa baca. Menengah itu orang yang bisa baca menjadi tahu bacanya tepat atau tidak. Kalau yang mahir, orang selain tahu bacaan tepat atau tidak, tahu referensinya di mana. Nah, itu lebih ke referensial, itu kalau untuk tingkat mahir. Dan di IKI itu ada semua. Hanya saja di IKI itu lahirnya yang mahir dulu. Namanya metode Maisuroh. Sobat-sobat sekalian. Yang karya guru kami, Kiai Ahmad Fatoni. Lah dari Maisuroh itulah kemudian terfikir berarti ada yang kosong, ada kekosongan metode selama ini. Kami dulu belajar, tahu-tahu setelah belajar Maisuroh kok banyak yang kami nggak tahu. Padahal itu prinsip. Dari situlah kemudian lahir metode yang middle, untuk menengah. Supaya tidak langsung ke loncat gitu loh. Dari middle itu terus ternyata masih ada butuh lain, ada kebutuhan lain. Ada yang salah, ada harus merevisi. Dari dulu pembelajaran pemula ke menengah, ini harus merevisi lama, merevisinya itu. Karena menyesuaikan lagi. Karena dulu diajarkan ya apa ala kadarnya, apa adanya. Setelah menengah harus banyak revisi. Supaya tidak terlalu banyak revisi terus, kita juga melahirkan metode yang untuk pemula supaya nambung nanti. Sama gitu loh. Basisnya adalah ya tentu saja pengetahuan-pengetahuan yang kami peroleh selama ini di IKI, itu yang kemudian menjadi dasar untuk menyusun metode ini. Insya Allah luar biasa. Nah, kalau begitu Abjadi ini lebih levelnya paling bawah. Paling bawah dari anak yang nggak bisa baca. Dari asal anak bisa mengucapkan alif, maka udah bisa pakai Abjadi. Standarnya bisa mengucapkan alif. Nah, akronimnya menarik. Abjadi itu ada Ayo Belajar Al-Quran di IKI. Jadi Insya Allah keren bersama-sama. Ayo Belajar Al-Quran di IKI Jakarta. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, setelah masyarakat memahami Abjadi, baru mereka langsung naik ke Tahsin Baghdadi. Nah, sobat-sobat sekalian, ini luar biasa kemarin Pak Kiai Rosid menjelaskan dengan gaya yang luar biasa ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi ini luar biasa bermanfaat sekali. Nah, saya ingat kemarin itu ada 2 ya, Mahorijul Huruf dan Sifatul Huruf ya. Sifatul Huruf. Nah, kira-kira apa beda itu Kiai antara 2 itu Kiai? Makhraj itu secara bahasa itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesia itu tempat keluar. Kalau terkait huruf berarti tempat keluarnya huruf. Kalau di dalam ilmu fonetiknya atau fonologi atau fonetiknya namanya tempat artikulasi huruf. Sedangkan sifat itu cara artikulasi. Sebetulnya cara artikulasi. Ada tempat artikulasi, ada cara artikulasi. Contoh tempat itu ada huruf halqiyah yang keluarnya itu dari tenggorokan. Mulai dari aksol halqi, wasul halqi, sama atnal halqi. Tenggorokan paling bawah, yaitu hamzah, aha, tenggorokan bagian tengah ain ha, paling atas, terus lisaniyah,
Safawiyah, Khaisumiyah, Jaufiyah. Itu namanya tempat artikulasi. Lah cara artikulasi ada yang kaitannya dengan nafas, yaitu tahan nafas dan lepas nafas atau mengalirkan nafas. Terus kaitannya dengan suara, tahan suara, melepas suara. Terus ada yang menahan antara ditahan dan dilepas. Terus tebal tipis. Terus ringan dan tidak ringannya huruf itu namanya cara artikulasi. Tapi lebih lengkap, sahabat-sahabat bisa miliki buku ini dan ikut juga pelatihannya. Nah, untuk mendapatkan buku ini gimana caranya nih Pak Kiai? Ya, bisa mengunjungi web IKIPRES karena ini diterbitkan di IKIPRES. IKIPRES nanti akan terkoneksi di situ. Lengkap ada informasi sekilas tentang metode Baghdadi dan tentang abjadi. Berarti bisa belinya bisa di online bisa? Bisa online, bisa langsung datang ke IKIPRES. Dengan menulis teori abjadi atau Baghdadi. Wah, sangat gampang sekali sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat bisa datang silaturahim juga, ketemu dengan Pak Kiai di pesantren khusus di IKI Jakarta ya. Ya, betul. Atau kemudian datang ke IKI Jakarta, saya mau beli ini. Tapi kalau gampang lagi ya tadi sahabat-sahabat tinggal beli di marketplace aja. Online yang begitu banyak sekali, kira-kira tinggal klik itu. Wah, keren habis, luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau kuliah tentu tempatnya di IKI Jakarta. Ada S1, ada S2, dan ada S3. Nah, sahabat-sahabat bisa ketemu dengan dosen-dosen hebat seperti Pak Kiai Abdul Rashid, dengan Ustaz Hendra, dan banyak lagi guru-guru kita yang lainnya, insya Allah. Ada Bu Maria Rupa juga, yang internasional. Ada Bu Warek kita juga. Jadi merupakan Qori'ah internasional yang luar biasa. Nah, berkah apa pesan Kiai untuk semua masyarakat yang menonton acara kita ini tentang membaca Al-Quran ini? Kadang-kadang dianggap sepele, dianggap biasa, padahal sesuatu yang penting kira-kira dalam hidup ini. Ya, Al-Quran itu adalah teman hidup kita. Kenapa Allah menciptakan Al-Quran dengan tajwid? Karena melalui Al-Quran itu Allah mengawal diri kita. Bukan sekedar pemahamannya, justru pada bacaan-bacaannya itu. Kalau pemahaman itu tafsir, bukan Al-Quran. Masing-masing orang punya perspektif yang berbeda terhadap tafsir Al-Quran. Al-Quran ya tajwid itu nggak ada perbedaan dalam bacaan tajwid. Jadi kalau ingin berinteraksi dengan Tuhan, bacalah Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Maka kita akan berinteraksi dengan Al-Quran dengan sesungguhnya. Alhamdulillah. Ya. Wah, luar biasa. Wah, tentu ini menjadi kebutuhan kita bersama. Dan mudah-mudahan berkah. Bersahabat dengan manusia tentu hanya sebatas kematian. Tapi bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi teman sejati sampai kelak ketemu Allah. Bahkan ia akan memberikan syafaat untuk kita para pembacanya. Wah, berkah selalu. Makasih Pak Kiai, senang sekali telah menyediakan waktu untuk Sendra dan untuk sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ngobrol Sendra dengan Pak Kiai Abdul Rashid ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, terutama untuk menambah bekal terhadap pembelajaran Al-Quran di Indonesia. Berkah selalu, salam hangat dari Sendra, doakan Pak Kiai sehat selalu, dan mudah-mudahan lahir terbit pula nanti temuan-temuan lain. Amin, dan insya Allah akan bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Salam hangat dari Sendra, salam apa Pak Kiai? Salam abjadi Baghdadi, alhamdulillah wassalam. Oh gitu ya, Masya Allah. Kalau ada pelatihannya gimana Pak Kiai? Pelatihannya kapan aja dan di mana aja? Pelatihan kalau di IKI itu rutin untuk mahasiswa. Kalau di luar biasanya kita umumkan. Oh gitu ya. Biasanya juga kita diundang di sekolah-sekolah atau pesantrennya. Terus sahabat-sahabat bisa mengundang Pak Kiai Rashid. Caranya tinggal kunjungi website IKIPRES atau IKI Jakarta. Bisa. Nah, bagi sahabat-sahabat dimanapun sahabat-sahabat berada, sahabat-sahabat bisa melakukan pelatihan terhadap abjadi dan Baghdadi ini juga. Wah, berkah, salam abjadi juga dan Baghdadi juga, dan salam Al-Quran dari Sendra dan Pak Kiai Rashid dari Perpustakaan Pasca Sarjana IKI Jakarta. Barakallah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.